Baik, perkenalkan nama saya Eva Geraldina Mitang dengan NPM 33210105 akan menjelaskan materi mengenai gejala-gejala sosial dan contoh-contohnya. Jadi yang pertama itu ada pengertian dari gejala sosial. Jadi gejala sosial adalah masalah sosial yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi perilaku manusia saat ini dan di masa depan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dari gejala sosial itu adalah yang pertama itu meningkatnya angka kemiskinan, yang kedua meningkatnya angka kejahatan, yang ketiga tingginya angka pengangguran di dalam suatu daerah atau suatu negara, dan yang terakhir itu ada tingginya kasus korupsi di dalam suatu negara atau daerah. Yang kedua itu ada faktor penyebab gejala sosial. Jadi faktor-faktor penyebab gejala sosial itu yaitu pertama itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan. Jadi misalkan seperti tingkat kemiskinan. Yang kedua itu adalah faktor budaya. Jadi faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Misalnya itu pada kenakalan remaja dan pernikahan dini. Dan yang ketiga itu adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis itu adalah faktor yang hadir saat anak itu dilahirkan atau setelah dilahirkan. Misalnya pada perkembangan refleks dari tubuh anak saat menarik dan menghela nafas. Dan yang keempat itu adalah faktor psikolog. Jadi yang dimaksud dengan faktor psikolog di sini itu adalah berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Jadi contohnya itu seperti aliran sesat, gangguan-gangguan jiwa, bunuh diri, depresi, dan lain sebagainya. Juga ada macam-macam dari gejala sosial. Yang pertama itu adalah lingkungan alam, dan yang kedua adalah kemiskinan. Contoh gejala sosial seperti macam-macam gejala sosial di lingkungan alam itu seperti pada aspek kesehatan. Jadi misalkan seseorang yang terserang penyakit itu bisa mengakibatkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh gejala sosial yang dapat ditimbulkan itu diantaranya penyakit menular dan pencemaran lingkungan. Yang kedua itu adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang dimaksud dengan kemiskinan absolut itu artinya individu atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Contohnya itu seperti orang yang tidak bisa membeli makanan, tidak ada uang untuk biaya pendidikan, dan penghasilan itu tidak memenuhi standar minimal. Juga tidak memiliki pekerjaan dan keadaan jauh dari sejahtera. Sedangkan kemiskinan relatif itu artinya kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi contohnya itu seperti perbedaan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalkan seseorang itu bekerja di bidang desain, namun orang tersebut itu ternyata tidak punya cukup keahlian dalam bidang desain. Contoh dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat itu ada banyak. Salah satunya itu seperti timbulnya geng motor yang meresahkan lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua itu banyaknya pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu kasus pembunuhan dan perampokan yang semakin meningkat akibat terbatasnya kemampuan ekonomi seseorang. Yang keempat itu pencopetan dan pemalakan yang terjadi di berbagai daerah. Yang kelima itu adalah banyaknya anak jalanan yang disebabkan oleh perceraian orang tua mereka sehingga mereka itu ditelantarkan. Yang keenam itu munculnya pemukiman kumuh yang disebabnya kurangnya penataan di kota. Yang ketujuh itu pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas air bersih di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan itu adanya pergolakan massa yang disebabkan oleh paksaan pengkudetaan pemimpin otoriter. Nah, otoriter di sini artinya seperti kepemimpinan sewenang-wenang. Juga selanjutnya itu adalah dampak gejala sosial dalam masyarakat. Jadi gejala sosial itu dapat menimbulkan konflik seperti tawuran, peperangan, perebutan wilayah, dan lain sebagainya. Salah satu dampak negatif dari gejala sosial itu adalah munculnya kesenjangan sosial yang dapat memicu timbulnya masalah sosial seperti tindakan kriminal. Dan juga ada hubungan gejala sosial dan pendidikan. Jadi hubungan gejala sosial dan pendidikan itu sangat penting, yakni tingkat pendidikan seseorang itu mampu mempengaruhi derajatnya di mata masyarakat.
Selain itu, bila tingkat pendidikan kita memadai, maka kita sendiri pun akan lebih mudah dalam bersosialisasi atau berinteraksi sosial. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.